Ya, selamat bertemu lagi dengan materi Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu bab 7 tentang surat menyurat. Nah, materi bab 7 tentang surat menyurat ini berbicara tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, surat pribadi ini bisa dibagi dua, ada yang bersifat resmi, ada yang bersifat kekeluargaan. Surat dinas atau surat resmi itu adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan itu kepentingan formal kedinasan. Surat ini dapat ditulis oleh pribadi kepada instansi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan dan ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas itu sifatnya resmi dan mengandung topik kedinasan seperti pengajuan izin, surat lamaran kerja, undangan rapat, dan lain sebagainya. Nah, berikut inilah contoh surat dinas. Jadi ada kopnya, ada judulnya, ada kepala suratnya, kemudian ada tanggal, bulan, tahun, kemudian ada ditujukan kepada siapa, kemudian salam hormat, awal paragraf awal, kemudian di paragraf, kemudian paragraf penutup, kemudian salam penutup, kemudian nama pengirim. Sifat surat dinas itu resmi dan menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan juga bahasa yang baku. Tidak ada bahasa kiasan ataupun makna konotasi di dalamnya. Ciri-cirinya sebagai berikut, yaitu bersifat resmi, ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi atau individu. Kemudian topiknya pun kedinasan seperti undangan rapat, permohonan maaf, alasan lamaran pekerjaan, izin tidak masuk, izin menggunakan tempat, dan sebagainya. Ciri berikutnya itu menggunakan bahasa baku yang resmi. Adapun jenis surat dinas itu yaitu surat pemerintah yang nanti digunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintah, dan surat itu digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah hingga paling tinggi. Kemudian surat bisnis atau niaga, yaitu surat yang dipakai oleh perusahaan dalam urusan jual beli atau perdagangan. Bentuknya pun bervariasi mengikuti ketentuan surat resminya. Biasanya pemakaian bahasa dalam surat bisnis lebih luas jika dibandingkan dengan bahasa yang digunakan dalam surat pemerintah, tergantung dari kebijakan perusahaannya masing-masing. Surat sosial itu surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga masyarakatan seperti ormas, yayasan, perkumpulan, olahraga, organisasi kendaraan, atau organisasi lainnya, misalnya LSM yang sifatnya non-profit. Struktur atau susunan surat dinas itu dari kop surat yang biasanya di bagian atas yang diisi dengan nama lembaga, kemudian informasi lain bisa nomor telepon, nomor fax dan lain sebagainya, alamat dan lain sebagainya. Kemudian nomor surat, biasanya suatu lembaga itu memiliki format nomor surat sendiri yang diikuti untuk memastikan keabsahan surat tersebut. Jadi, dan untuk kepentingan administrasi juga ya, kerapian administrasi pembukuan. Nah, contohnya misalnya 05-K-PKSB. Ciri penggunaan bahasa pada surat dinas. Pertama, pilihan kata ucapan bersifat formal, bukan bahasa sehari-hari. Kemudian ragam bahasa yang digunakan baku. Kemudian kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotasi atau denotatif. Struktur berikutnya yaitu tanggal surat. Ya, tanggal surat itu yaitu tanggal kapan surat tersebut dikirimkan. Kemudian lampiran. Nah, dalam surat tersebut berisi selain surat berisi informasi atau hal lain yang disertakan dalam surat tersebut. Ya, kadang-kadang surat tersebut tidak terdiri dari satu lembar aja, bisa terdiri dari 2 atau 3 lembar ya. Dan lembar kedua itu bisa berisi lampiran atau berkas-berkas lain yang mendukung surat tersebut yang disertakan oleh individu atau perusahaan.
berikutnya itu perihal. Jadi surat yang dikirimkan itu berbicara tentang apa atau berisi tentang apa, bisa berisi izin, kemudian tanggapan tentang lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kemudian alamat surat itu alamat dari penerima surat tersebut. Contohnya kepada Kepala Koalcap Jakarta Pusat di Jakarta. Berikutnya salam pembuka, yaitu kata sapaan yang sifatnya formal. Misalnya dengan hormat. Paragraf pembuka yaitu berisi latar belakang atau alasan si pengirim menulis surat tersebut. Kemudian di surat pesan utama dari si pengirim. Paragraf penutup berisi ucapan terima kasih dan penutup lain yang diperlukan. Kemudian surat pribadi, pengertiannya itu bentuk komunikasi surat yang menyangkut sesuatu kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan resmi. Sifatnya bisa bebas, isinya bisa hanya berupa sopan hangat, ucapan selamat atau urusan pribadi lainnya. Dan bahasa yang digunakan juga bahasa surat. Ciri surat pribadi yaitu pertama, bentuk komunikasinya interaktif, yaitu antara orang pertama sebagai pengirim dan orang kedua sebagai penerima surat. Surat pribadi berisi unsur-unsur sebagai berikut: tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Kemudian ciri berikutnya, isi surat itu berkaitan dengan masalah pribadi yang menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Adapun struktur surat pribadi itu yaitu terdiri dari alamat dan tanggal surat, dan biasanya di pojok kanan, ya, bisa di pojok kanan ataupun di kiri, ya. Kemudian salam pembuka, dan salam pembuka ini biasanya berisi kata-kata yang tidak begitu formal untuk menunjukkan kehangatan atau hubungan yang sangat dekat. Kemudian berikutnya kalimat pembuka paragraf itu berkesan memancing interaksi agar pembaca tergugah untuk membaca surat tersebut atau tertarik untuk membaca surat tersebut. Kemudian isi surat yaitu pesan utama yang ingin disampaikan oleh si pengirim. Struktur berikutnya penutup surat itu kesan akhir yang baik, ya, yang diberikan oleh si pengirim surat tersebut. Tujuannya agar si penerima surat itu terpancing atau berkeinginan untuk membalas surat itu. Kemudian nama dan tanda tangan, memastikan bahwa penulis surat itu adalah benar-benar orang yang dituju. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Yang pertama, bersifat pribadi, jadi katanya lebih bersifat emotif dan ekspresif. Bahasa surat yang tidak begitu formal, tetapi santun. Kemudian dalam bahasa tidak bersinggung surat. Jika penerima surat tersebut adalah seseorang atau orang yang lebih tua dari si pengirim, tentu bahasa yang digunakan juga lebih sopan, bukan bahasa yang gaul, bukan bahasa yang mungkin digunakan oleh muda-mudi. Jadi tergantung siapa pengirimnya. Siapa penerimanya, kalau penerimanya mungkin seumuran atau lebih muda, tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa yang gaul, bahasa yang mungkin sedang lagi tren atau lagi musim atau atau bahasa yang sering dipakai di dalam bahasa percakapan atau pembicaraan. Ciri berikutnya itu menggunakan bahasa. Dan selanjutnya menggunakan kata ganti orang pertama. Digunakan untuk si pengirim dan kata ganti orang kedua. Untuk kata ganti orang pertama, kamu, kau, ya, lu, Jakarta. Sedangkan untuk kata ganti orang kedua, penerima, biasanya gunakan gua, gue, atau aku, saya, itu untuk yang lebih sopan. Nah, ini berikut contoh surat pribadi.
tidak begitu formal penulisannya, tidak ada hal, tidak ada nomor, hanya kota, tanggal, bulan, kata sapaan, asal pembuka, kemudian kata sapaan, tidak perlu menggunakan dengan hormat, kemudian depan pembuka, kemudian inti surat tersebut, kemudian penutup, kemudian nama yang dituju. Kalau berikut inilah contoh surat resmi ya, surat resmi atau kedinasan yang tujuannya untuk izin ya, agar orang tua siswa mengizinkan anak-anaknya untuk mengikuti kegiatan bersama. Demikianlah materi kita tentang surat menyurat, yaitu topiknya tentang surat pribadi dan surat kedinasan. Kiranya materi yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.